Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا الحق سراجا منيرا. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang mukmin, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberinya berbagai nikmat. Sekiranya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ingin kita hitung, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita terus masih prihatin melihat dunia Islam tingkat dunia. Kita berdoa saudara-saudara kita di Palestina terus diberi kekuatan dan diberi kemenangan agar mereka terbebas dari kesusahan dan kesulitan serta penderitaan. Dan semoga semua syahid yang meninggal jalan Allah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita telah memasuki di akhir dari tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah tentu masih di akhir tetapi tidak terakhir kali. Ini masih Jumadil Awal atau menuju Jumadil Akhir. Tapi pada umumnya di Indonesia bahkan tingkat dunia kita memakai kalender Masehi. Jadi dalam dunia perdagangan kita masih memakai kalender Masehi, padahal Islam sudah memiliki kalender Hijriah. Yang mengkhatib fokuskan adalah setiap tahun dalam dunia perdagangan biasanya orang melakukan perhitungan. Apakah dia dalam perdagangannya break even point, dia apakah untung, apakah rugi. Nah, dalam Islam ada istilah dalam Quran dan Al-Hadis disebut dengan muhasabah, introspeksi diri. Atau kita berhitung apakah amal-amal kebaikan kita dan amal-amal keburukan atau kejahatan kita, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak. Oleh karenanya di akhir tahun ini perlulah kita muhasabah, introspeksi diri. Dalam bahasa Umar Ibn Khattab menyatakan hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Ini adalah perkataan Umar bin Al-Khattab. Hitunglah, evaluasilah dirimu sebelum Allah menghitung, mengevaluasi dirimu dari berbagai dosa, kejahatan atau amal kebaikan kita. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Nah, pertama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini adalah masalah waktu. Inilah yang paling utama. Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah kepada 5 waktu sehari semalam. Ada wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wal badri, demi waktu subuh, wal duha, demi waktu duha, wal nahari, demi waktu siang. Mengapa Allah demikian pentingnya bersumpah atas nama makhluknya, yakni waktu? Karena umat manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya banyak melalaikan waktu. Setiap kita umat Islam, bahkan semua manusia, diberi oleh Allah 24 jam. Cobalah kita evaluasi, dalam 24 jam itu apa yang kita lakukan? Kalau Imam Al-Ghazali membagi waktu itu kepada 3 bagian. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk istirahat. Apakah kita melakukan ini? Kalau orang Jepang kita lihat, mereka 20 jam bekerja, work hard, bekerja keras, sedangkan 4 jam dia istirahat. Nah, kalau kita perhatikan orang Islam di Indonesia, nah ini akan kita terkejut melihat. Kita bisa kebalikan dari orang Jepang. Tradisi orang Jepang yang suka bekerja, tapi kita lebih suka berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan. Padahal ini dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, kita mestinya menjadi orang-orang yang unggul, yang excellent, yang kuat. Bahkan Rasul berkali-kali mengatakan al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa hablullah minal mu'minid dha'if. Rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang muslim itu tidak boleh jadi abal-abal, tidak boleh terpinggirkan. Harusnya excellent, harusnya unggul, harusnya cerdas. Bukan orang-orang susah dan miskin, tapi kita pada umumnya orang-orang muslim kalau didata secara statistik banyak menjadi peminta-minta. Padahal Rasul melarang itu. Yang lebih mulia kita memberi ketimbang meminta-minta. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Rawahu Muslim. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita menggunakan waktu sebaik mungkin, sehingga Rasul memberikan satu SOP, bahkan Al-Quran juga memberikan SOP dalam bekerja. Bukan hanya kita banyak memanfaatkan waktu, tetapi kita harus mempergunakan waktu itu dengan bekerja yang maksimal. Bahasa Al-Qurannya ahsanu amala, bekerja yang terbaik. Bahasa manajemen, bekerja secara profesional. Inilah ajaran Islam. Tetapi diambil oleh para akademisi tingkat internasional, baik di bidang manajemen, bisnis, marketing, dan sebagainya. Tapi kita orang Islam sendiri tidak memakai itu. Apakah sangat meruginya kita? Itu tentang waktu. Bahkan orientasi kita bekerja itu adalah orientasi kepada Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ini adalah satu perintah atau satu statement yang luar biasa, bahwa kita diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Baik ibadahnya hubungan kepada Allah, ibadah makhluk, maupun hubungannya kepada sesama manusia yang disebut dengan amal soleh. Baru yang kedua kita katakan tadi, ibadah tadi.
Ya, evaluasilah dulu kita ibadah kita pada betul apa belum. Karena tadi Allah mengatakan tujuan kita adalah ibadah, ya kita harus evaluasi. Jadi pertama waktu, kedua ibadah. Apakah ibadah kita sudah maksimal? Apakah ibadah kita masih minimal? Bahkan ibadah itu di dalam al-hadis, dalam Al-Quran, itu ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Setidaknya ada 4. Pertama, haruslah dilakukan dengan iman. Yang kedua, dengan ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang keempat, harus ahsanu amala, yang terbaik. Bukan abal-abal. Bukan, kita melakukannya semaunya gue. Nah, kita lihat dulu tentang bagaimana kita ibadah. Apakah kita sudah semaksimal mungkin? Setidaknya ahsanu amala, kita lihat. Padahal semua ibadah di dalam Islam itu adalah ingin Allah itu agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat, agar manusia itu sejahtera, tidak miskin, agar manusia itu senantiasa sehat, tidak sakit-sakitan. Tetapi kita sepele, atau bahasa lainnya kita tidak mau tahu bahwa setiap kita melakukan ibadah secara maksimal maka akan memberikan dampak yang positif, akan mendatangkan dampak positif dalam kehidupan kita. Contohnya sholat. Sholat itu untuk apa? Sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah tujuan sholat. Tapi faktanya banyak orang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan. Ini yang harus dievaluasi, dimuhasabah, introspeksi diri. Tidak usah kita introspeksi orang lain. Diri kita pun masih banyak kesalahan. Ngapain kita koreksi kesalahan orang lain? Lebih bagus kita mengkoreksi diri kita sendiri ketimbang orang lain. Karena setiap manusia itu pasti ada kesalahan, dan orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan adalah tobat. Maka Allah mengatakan kalau kita tobat kita akan beruntung dan sukses. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 di ujung ayat 31. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung. Pertanyaan, kenapa kita tidak sukses? Kenapa kita tidak beruntung? Karena kita nggak mau tobat. Kita selalu saja jadi pemalas. Kita menjadi peminta-minta. Atau kita selalu saja melakukan kesalahan setiap saat. Padahal perbedaan orang bodoh dengan orang cerdas, salah satunya adalah orang bodoh melakukan kesalahan setiap saat dengan situasi dan kondisi yang sama. Contoh, kalau dia main judi online, kalah. Main judi, kalah. Dia terus meneruskan melakukan. Ini kan bodoh. Kalau orang cerdas, dia melakukan kesalahan lalu dievaluasi. Setelah dievaluasi ternyata ini merugikan, lalu stop. Sehingga dalam istilah manajemen modern, itu yang kelima. Part of management modern: planning, organizing, executing, controlling, and evaluating. Perencanaan, skala prioritas, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kalau umat Islam mau melakukan dalam kehidupannya sesuai dengan five management modern, khatib berprasangka kita akan sukses semua, karena setiap kita akan punya perencanaan. Kita memiliki skala prioritas. Kita melaksanakan skala prioritas itu, lalu kita mengawasinya, lalu kita mengevaluasinya. Apa nggak sukses? Dan 5 prinsip manajemen ini semuanya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah menyatakan di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah bagaimana kamu hari esok. Hari esok itu artinya perencanaan. Kita harus melihat perencanaan bagaimana hari esok. Dan kalau ditafsirkan itu waktu tanjun nafsu ma qaddamat lighad, bagaimana kamu pada hari esok kamu lakukan sesuatu. Artinya kalau para mufassir membaginya kepada 3. Waktu masa lalu sebagai evaluasinya, hari ini sebagai perjuangannya, dan masa depan sebagai visi, sebagai harapan. Maka itu adalah perencanaan. Kita merencanakan depan, kita berdasarkan lihat masa lalu bagaimana dan masa sekarang bagaimana, bisa nggak dilakukannya, dan ke depan apakah mungkin dilakukannya. Itu perencanaan. Lalu pada masa sekarang kita lihat skala prioritasnya apa. Yang kita melakukan sesuatu yang tidak skala prioritas. Dalam manajemen ekonomi, dalam ilmu ekonomi dikatakan ada namanya kebutuhan primer, ada sekunder, ada lux atau tertier. Primer itu artinya wajib kita lakukan, makan, minum, itu wajib kita harus ada. Sandang papan atau rumah, itu memang wajib kita miliki, itu namanya kebutuhan primer. Yang kedua sekunder, artinya kita kalau tidak pun kita penuhi, itu kita tidak meninggal, kita tidak susah. Nah kita terkadang jangankan yang sekunder, yang lux kita dahulukan, kita prioritaskan, sehingga kita banyak yang miskin. Kenapa? Kita memenuhi kebutuhan gengsi, bukan kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan. Nah, inilah perlunya keilmuan tadi. Ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada lux. Hanya kita mengevaluasinya. Kalau dia bukan kebutuhan primer, kita tunda dulu. Tapi kalau sudah primer, itu tidak bisa tidak, karena akan menyusahkan kita. Sudah jemaat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita perlu evaluasi dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan. Ini perlu kita evaluasi. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada guru, kepada kawan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Ini perlu kita evaluasi. Karena sudah dikatakan Rasul, kullu bani Adam khata, khairul khata'ina at-tawwabun, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Setiap manusia, anak Adam itu manusia, pasti melakukan banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat. Nah ini kita evaluasilah. Jangan kita mencari kesalahan orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain. Kita kadang-kadang artinya merampas kedudukan orang lain. Kita kadang-kadang sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai pengacara, semua kita ambil profesi orang. Sebagai polisi kita enak saja melakukan satu judgment bahwa orang lain tersangka. Sebagai jaksa kita enak saja menyatakan terdakwa orang lain. Hakim, itu kan harus hakim itu lewat pengadilan, dan banyak situ proses yang harus dilakukan. Kita enak saja mengatakan si anu korupsi, si anu begini, si anu begitu. Seolah kita hakim, seolah kita jaksa, seolah kita polisi. Lalu membela orang yang kita idolakan, seolah kita pengacara. Mestinya kita lah menjadi orang-orang yang beriman, yang arif, yang bijaksana. Kalau kita bukan profesi kita, jangan kita melakukan sesuatu yang bukan bidang kita dan bukan profesi kita. Itu yang membawa kehancuran, kegaduhan kepada hubungan kita kepada sesama manusia, yang disebut dengan hablum minan nas. Oleh karenanya di akhir tahun masa tahun 2024 ini, marilah kita ubah lagi, kita rubahlah kehidupan kita agar lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari semalam, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Inilah orang bijak. Orang bijak itu selalu mengevaluasi dirinya.
Ya, selalu saja mengevaluasi dirinya, apakah saya sudah banyak melakukan kebaikan atau tidak. Bahasa Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, rawahul Baihaqi. Sebaik-baik manusia adalah dia bermanfaat kepada banyak orang. Sejelek-jelek manusia kepada dirinya pun dia tidak bermanfaat, apalagi kepada orang lain. Jadi kita mulailah evaluasi, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah supaya kita berkualitas, dan mari kita tingkatkan agar dosa-dosa kita tidak terus meningkat, tapi kita kalau bisa kita hilangkan, dan kalau tidak bisa setidaknya kita minimalkan kesalahan dan dosa setiap saat. Sehingga Rasul walaupun tidak punya dosa, dia istighfarnya 100 kali, ucapkan astagfirullah, ampunilah dosa 100 kali. Kita belum tentu kita ya setiap saat atau satu hari ini tidak melakukan dosa. Dosa yang selalu kita lakukan adalah riba. Riba itu adalah menceritakan aib orang lain di depan umum. Kesalahan orang diceritakannya di mana-mana. Padahal kesalahan kita belum tentu sedikit, mungkin lebih banyak dari orang yang kita ceritakan. Riba itu bagaikan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kenapa? Karena yang kita cerita memang betul, itulah riba. Tapi kalau tidak betul, itu disebut dengan fitnah. Oleh karenanya, sekali lagi di akhir tahun 2004, mari terus kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kebaikan serta kemanfaat kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin minal Qur'anil azim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد فقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون